skip aja. Baru-baru ini beredar video yang menggambarkan respons masyarakat ekonomi bawah tentang corona. Anda mungkin juga sudah pernah menyaksikannya ya. Di video itu, semua pihak yang diwawancara dengan enteng bilang mereka nggak takut dengan corona. Mereka tahu, tapi nggak takut. Buat apa takut, kata salah seorang darinya. Terus terang, video itu jadinya mengingatkan saya bahwa kita selama ini barangkali terlalu bias elit. Di kalangan menengah ke bawah, ancaman corona itu tidak real karena hidup mereka memang selalu sulit. Gali lubang tutup lubang, cari duit hari ini untuk bisa hidup esok hari. Dan kalau dibilang ke mereka ada wabah corona nih, mereka memang harus ngapain? Cari hand sanitizer, memborong masker, social distancing. Nggak ada itu. Mereka mungkin geli-geli saja melihat kelas menengah ketakutan. Mungkin kata mereka, welcome to the real world. Tapi inilah persoalan kita di Indonesia. Mereka yang berada di jajaran elit, termasuk kita, mungkin nggak pernah membayangkan kondisi hidup kelas ekonomi di bawahnya. Sehingga nggak ada empati. Bahkan para pejabat yang harusnya melayani rakyat seperti nggak peduli aja dengan kondisi masyarakat. Satu contoh terbaik adalah ketika Anies Baswedan membatasi transportasi umum pada 16 Maret 2020. Ketika itu, jumlah bus Transjakarta dikurangi drastis, rute perjalanan dipangkas, jarak keberangkatan diperlambat. Akibatnya terjadi penumpukan di dalam halte, di luar halte, dan di dalam bus. Masyarakat marah, walau untungnya tidak sampai anarkis. Dan yang membuat kita semakin marah adalah ketika terkuak alasan Anies menerapkan kebijakan itu. Terungkap dalam sebuah rapat jajaran Pemprov, Anies mengatakan bahwa itu disengaja. Ia ingin menciptakan efek kejut katanya. Ia ingin masyarakat terkejut dan menyadari bahwa itulah kondisi mereka dalam menghadapi corona. Buat saya sih ini sepenuhnya jahat. Anies dengan sengaja membuat orang terjebak dalam penderitaan selama berjam-jam pada hari itu. Ironisnya justru karena berdesak-desakan itulah virus corona bisa lebih mudah menyebar. Saya rasa Anies memang tidak punya rasa empati sedikit pun. Atau dia seperti ingin menghukum warga yang tetap memilih untuk berangkat kerja. Dia ingin agar warganya menderita. Yang barangkali dia tidak pahami adalah banyak orang tidak bisa memilih untuk tidak keluar rumah. Mayoritas warga kalau boleh memilih akan dengan senang berada di rumah. Tapi itu kan kalau mereka bisa memilih. Mayoritas warga berangkat pagi karena diwajibkan berangkat pagi oleh tempat dia bekerja. Ini soal mencari nafkah untuk menyambung hidup. Kalau Anies mau mewajibkan kantor tutup, ya jangan hukum karyawannya. Anies harus bicara pada semua pemilik perusahaan untuk menghentikan usaha mereka. Kalau dia tidak punya otoritas untuk itu, paling nggak dia bisa berdialog dulu, minta pengertian. Tapi bukan dengan menghukum para karyawan. Apalagi tanpa pemberitahuan yang cukup terlebih dahulu. Pemprov memang sudah mengumumkan soal pengurangan armada, tapi tanpa mengingatkan publik apa yang akan terjadi pada 16 Maret itu. Anies seperti berharap begitu saja dengan pengumuman itu, perusahaan dan karyawan akan berhenti beroperasi. Tentu saja tidak. Tapi dipikir-pikir kalau Anies memang ingin agar semua aktivitas di Jakarta dikurangi drastis, kenapa dia menghilangkan peraturan plat mobil ganjil genap? Karena kalau begini, ya kesannya Anies hanya menghukum mereka yang tidak bermobil dan sebaliknya memberi kemudahan bagi yang bermobil. Jadi kesimpulannya, Anies memang tidak peduli pada kaum menengah ke bawah. Ketidakpedulian ini juga sangat terasa ketika orang bicara lockdown. Kata para pendukungnya, lockdown adalah jalan terbaik untuk menghentikan penyebaran corona. Oke, kita sepakati dulu ya maksud lockdown. Kalau ini diterapkan di Jakarta misalnya, maka Jakarta dikunci. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Semua fasilitas publik ditutup. Sekolah, kantor, pabrik, toko, restoran, mal, supermarket, dan semua tempat publik lainnya ditutup. Pergerakan masyarakat dibatasi. Kalau mau keluar rumah harus ada alasan khusus. Jangan bayangkan Anda kemudian bisa memesan makanan lewat GoFood karena jasa Gojeknya pun dilarang atau dibatasi berlalu lalang. Kita yang elit ini bisa survive tentunya. Sebelum lockdown dilakukan, kaum elit sudah bisa menimbun makanan dan keperluan rumah tangga lainnya.
Kalangan menengah ke bawah gimana cerita? Akibatnya kalau lockdown diterapkan, seluruh sektor informal kita akan tutup. Pegawai dan karyawan kecil harus dirumahkan. Orang seperti saya sih aman. Saya dosen, saya peneliti. Saya bisa mengajar mahasiswa saya lewat komunikasi jarak jauh. Ada juga perusahaan swasta dan banyak yang bisa mewajibkan karyawannya kerja online. Tapi bayangkan kalau Anda penjajah makanan yang hidup dari para karyawan kantor. Bayangkan kalau Anda pemilik warung, penjual mainan anak-anak, supir transportasi umum, pekerja Gojek, Grab, jutaan orang yang bekerja di sektor informal lainnya. Bayangkan kalau Anda adalah petugas outsourcing di bagian kebersihan, office boy dan office girl. Bagaimana mereka mau kerja dari rumah? Membersihkan apa? Membersihkan rumah sendiri. Saya bicara UI sajalah, tempat saya mengajar. Sejak awal minggu ini, UI belajar jarak jauh sampai bulan akhir Agustus. Yang saya tidak bisa bayangkan adalah nasib para penjual makanan yang selama ini hidup dari melayani ribuan mahasiswa setiap harinya. Bagaimana mereka menafkahi hidup keluarga mereka sejak minggu ini? Saya tahu corona adalah sebuah epidemi, tapi cara menghadapinya harus selalu dengan memperhatikan semua lapisan masyarakat. Saya sendiri percaya pilihan lockdown adalah pilihan penuh kepanikan, padahal kita nggak perlu panik. Kita mungkin sekali akan terkena loh, tapi kita akan sembuh tanpa harus ke rumah sakit. Karena dalam tubuh kita ada antibodi untuk melawan corona. Jadi yang harus kita lakukan adalah memperkuat tubuh kita. Dan kemudian melakukan segala upaya untuk mencegah penularannya. Apa yang dilakukan Anies adalah buruk dan jahat. Dan lockdown adalah ide yang buruk dan jahat. Gunakanlah selalu akal sehat kita. Karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat.